Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi untuk kalian semua, anak-anakku kelas 7 SMP Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah masa pandemi COVID-19. Salam perkenalan dari saya, nama saya Dwi Winarsi, Sarjana Filsafat Islam. Saya di SMP Nurul Huda sebagai Waka Kurikulum dan saya mengajar PAI. Biasa saya dipanggil dengan Bu Dwi. Anak-anakku, kalian harus tahu bahwa SMP Nurul Huda mempunyai misi, mempunyai visi, yaitu berprestasi, berbudaya, berakhlakul mulia, berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Semoga kalian lulus menjadi anak yang berprestasi, mengetahui tentang budaya dan mempunyai akhlak yang mulia. Maka dari itu kalian harus tahu bahwa SMP Nurul Huda mempunyai motto, yaitu jujur, percaya diri, cerdas dan tanggung jawab. Semoga kalian nanti lulusan dari SMP Nurul Huda menjadi anak yang jujur, percaya diri, cerdas dan bertanggung jawab dalam setiap hal. Maka dari itu SMP Nurul Huda mempunyai semboyan belajar, cerdas dan berakhlakul mulia. Pada MPLS tahun 2020-2021 di sini materi tentang kurikulum. Kurikulum di SMP Nurul Huda yang digunakan di SMP Nurul Huda adalah kurikulum 2013 revisi. Adapun struktur kurikulum 2013 di SMP Nurul Huda itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu pendidikan agama dan budi pekerti atau yang disebut dengan PABP. Yang kedua adalah materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Yang keempat adalah matematika. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan alam. Dan yang keenam adalah ilmu pengetahuan sosial. Yang ketujuh adalah bahasa Inggris. Adapun kelompok B, yang pertama adalah seni budaya, dan yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan yang ketiga adalah prakarya. Yang kelompok yang ketiga adalah muatan lokal. SMP Nurul Huda menggunakan muatan lokal bahasa daerah. Untuk kultur atau budaya atau pembiasaan yang dilakukan oleh SMP Nurul Huda, pertama adalah budaya meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya pembiasaannya yang pertama adalah tadarus juz 30, dan yang kedua adalah sholat duha berjamaah, yang ketiga adalah sholat duhur berjamaah, dan yang keempat adalah istighosa Jumat Pagi. Adapun pembiasaan yang kedua adalah budaya 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dan pembiasaan yang ketiga adalah budaya cinta tanah air. Yang pertama adalah upacara bendera setiap hari Senin. Yang kedua adalah upacara Hari Besar Nasional. Yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran dimulai. Adapun yang keempat adalah budaya bersih. Setiap Jumat awal setiap bulan atau yang dinamakan dengan Jumat Bersih. Budaya literasi 15 menit sebelum KBM dimulai
Dan setiap Jumat awal bulan, setiap bulannya kita mengadakan secara bersama-sama, kita mengadakan budaya literasi. Dan yang terakhir adalah budaya kesegaran jasmani, senam bersama setiap Jumat kedua setiap bulan supaya kita terhindar dari penyakit. Semoga nanti setelah masa pandemi COVID-19 kita nanti akan melaksanakan pembiasaan tersebut. Untuk selanjutnya, untuk ketentuan persiapan pembelajaran jarak jauh atau yang dinamakan dengan PJJ. Yang pertama adalah persiapan yang harus disiapkan adalah jam 6:30 sampai jam 7 sebelum belajar online. Peserta didik mengisi daftar hadir secara online di grup masing-masing. Yang kedua adalah pukul 7 sampai 09.30 peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran secara online setiap hari. Nah, adapun ketentuan waktu PJJ atau ketentuan pembelajaran jarak jauh dilaksanakan 1 hari 2 mata pelajaran. Jadwal sebagaimana berikut. Yang pertama adalah pukul 7.30 sampai 08.30 itu adalah pelajaran pertama. Pukul 08.30 sampai 08.40 itu kita break atau istirahat. Pukul 08.40 sampai 10.10 pelajaran yang kedua. KKM di SMP Nurul Huda menggunakan KKM 70, nilai 70. Jadi yang dinamakan dengan KKM adalah kriteria ketuntasan minimal peserta didik itu nilainya harus di atas 70. Kalau misalnya nilainya 70 berarti predikatnya adalah cukup. 70 sampai 80 itu adalah cukup. 80 sampai 90 adalah baik, 90 sampai 100 adalah amat baik. Maka anak-anak berdasarkan semboyanan SMP Nurul Huda, belajar menjadi anak yang cerdas dan menjadi anak yang berakhlakul karimah. Maka dari itu nanti kalau sudah masa pandemi sudah selesai, mudah-mudahan kalian bisa mempunyai nilai yang baik, nilai 80 sampai 100. Untuk masalah penilaian rapot ada 3 penilaian, yaitu yang pertama adalah nilai sikap. Nilai sikap itu ada spiritual dan sosial. Dan yang kedua adalah nilai keterampilan, dan yang ketiga adalah nilai pengetahuan. Adapun nilai sikap terdiri dari sikap spiritual dan sikap sosial. Kalau di rapot kode 1 itu nilai spiritualnya adalah berdoa, kode 3 adalah salam, kode 4 adalah bersyukur, kode 7 adalah tawakal. Nah, kalian harus ingat-ingat nanti kalau misalnya nilai spiritualnya seperti itu. Kode nilai sikap sosial pada rapot. Kode 1 jujur, kode 2 adalah disiplin, kode 3 adalah tanggung jawab, kode 4 adalah santun, kode 5 adalah percaya diri, kode 6 adalah peduli. Nilai sikap pada rapot berupa verbal dan deskripsi. Nilainya akan dideskripsikan. Deskripsi nilai sikap sudah tersedia pada rapot, sudah muncul sendiri. Nilai pengetahuan. Untuk nilai pengetahuan yang pertama adalah skala penilaian pengetahuan dimulai dari angka 0 sampai nilai 100. Yang kedua adalah perhitungan nilai pengetahuan pada nilai rapot. Apa saja yang dinilai pada nilai rapot? Yaitu yang pertama adalah nilai kompetensi dasar atau tiap KD. Yang kedua adalah nilai tengah semester atau yang dinamakan dengan PTS. Yang ketiga adalah penilai akhir semester atau dinamakan PAS. Sedangkan
Kriteria kenaikan kelas, anak dinyatakan naik kelas apabila telah memenuhi sebagaimana berikut. Yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran dalam 2 semester. Yang kedua adalah memperoleh nilai sikap mempunyai nilai baik pada perilaku sikap. Yang ketiga adalah nilai di atas KKM, nilai di atas 70, nilai ekstrakurikuler minimal baik. Nah, anak-anak, ini adalah ekstrakurikuler yang ada di SMP Nurul Huda. Yang pertama adalah pramuka. Pramuka itu adalah wajib untuk semua anak SMP Nurul Huda karena sudah masuk pada peraturan daerah. Maka pramuka itu diwajibkan. Dan yang kedua adalah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Karena di SMP zaman sekarang itu banyak masa sekarang itu teknologi super canggih, maka anak-anak SMP Huda jangan sampai ketinggalan tentang masalah teknologi informasi dan komunikasi. Maka dari itu kita menggunakan TIK sebagai ekstrakurikuler kami. Dan yang ketiga adalah English Conversation. Pada masa sekarang itu kalau kita ketinggalan bahasa Inggris, kita akan kebablakan, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang, dan kita tidak bisa mempunyai wawasan yang luas. Maka English Conversation itu adalah pertama untuk menunjang keberhasilan siswa. Dan yang keempat adalah futsal dan voli. Kami alhamdulillah SMP Huda sering mendapatkan piala tentang futsal dan voli. Dan yang kelima adalah Al-Banjari. Itu materi pada saat ini, materi kurikulum. Dan sebelumnya saya ucapkan kepada kalian, sebelum saya tutup, saya ucapkan kepada kalian, anak-anakku, selamat, kalian telah lulus dari sekolah dasar dan kalian telah diterima di SMP Nurul Huda. Dan semoga kalian di SMP Nurul Huda menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang lulusan yang berakhlakul karimah. Dan akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.